Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, semoga dapat beraktivitas dengan baik sebagaimana mestinya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf kalau suaranya terasa bising. Di sini saya ingin menyampaikan tentang, cukup jelas ya teman-teman gambarnya, tentang waktu terbaik untuk mengasah batin dan apa sih fungsinya. Jadi waktu terbaik untuk mengasah batin itu adalah tengah malam, karena banyak hal peristiwa yang terjadi di tengah malam, peristiwa-peristiwa besar. Contohnya seperti nuzulul Quran, Isra Mi'raj ke Nabi Muhammad SAW tengah malam. Kemudian Lailatul Qadar juga tengah malam. Oleh karena itu orang-orang yang sibuk beribadah kepada Allah memanfaatkan waktu malam untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Karena sholat utama malam itu, sholat sunnah dikerjakan pada waktu malam itu seafdal sholat sunnah. Nah, cara mengasahnya yaitu kita lakukan sholat malam. Setelah itu kita baca zikir. Kalau kita bisa, kita renungi dosa-dosa kita tangisi dosa-dosa kita untuk membersihkan terlebih dahulu hati, ya. Karena mata hati ini harus dibersihkan, yaitu dengan cara bertobat. Kita bersihkan hati. Nah, kemudian pejamkanlah mata. Terus kita latih, kita baca syahadat atau baca zikir-zikir lainnya untuk terus kita asah batin kita. Ya, jadi kita bayangkan ketika kita duduk seperti ini, kita pejamkan mata, kita bisa merasakan keberadaan hal-hal gaib yang ada di samping kita. Itu cara mengasah batinnya. Kalau versi saya ya, versi yang lain bisa juga, cuman ini versi saya. Fungsinya apa? Jadi banyak hal yang dapat diatasi dengan perkara kebatinannya ini. Dulu saya pernah menangani ya, ada seorang anak yang entah kenapa tidak pernah tenang tidurnya ya. Ini anak-anak ya, anak-anak itu tidak berdosa. Kemudian saya jelajahi melalui batin saya. Akhirnya saya mendapati bahwasanya fotonya sedang diguna-guna oleh orang lain. Jadi apabila obat di rumah sakit tidak berefek, tapi masih saja seperti itu, bisa jadi mendapat gangguan gaib. Mohon maaf teman-temannya, ini suasananya ribut, tapi semoga tetap dapat dipahami suara saya. Nah, kemudian saya merasa seperti fotonya itu berada di pegunungan, maksudnya orang gunung yang mengerjakan ya. Mohon maaf, saya tidak perlu menyebutkan siapa-siapa orangnya. Saya merasa seperti itu. Kemudian saya coba ke situ untuk mengambil foto tadi melalui kebatinan. Tetapi yang saya lihat waktu itu ada 15 orang di situ ya. Dan mereka semua tidak menggunakan baju. Tetapi bukan berarti ke-15 orangnya yang mengerjakan itu, bukan, tapi hanya satu orang. Yang lain mungkin mengerjakan yang lain. Ya, karena mereka tidak bertuhan, mereka tidak merasa berdosa mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Setelah saya ke situ, ternyata saya dicegat waktu itu ya. Ketika saya mau ngambil foto anak itu, tiba-tiba ada satu, kalau bahasa di sini parang, entahlah bahasa kotanya apa, yang menghalangi saya untuk mengambil itu. Lalu saya kembali lagi ke jasad saya. Jadi ilmu ini seperti merasa berjalan dengan ruh, menembus alam. Kalau yang namanya angin itu kita sekejap saja sampai ya, di tempat lokasi.
Kemudian saya izin sama istri untuk berangkat lagi ke situ, dan saya sediakan parcel. Maksudnya saya ingin ke situ tuh dengan cara-cara baik saja, dengan cara berdamai saja saya ingin menyelesaikannya. Jadi waktu itu saya bacakan beberapa kali surah Al-Fatihah, gunanya untuk memberi hadiah untuk mereka-mereka itu, dan kalau bisa mengajak mereka ke dalam Islam. Tapi karena mereka orang pedalaman, ya, saya tidak mengerti bahasa mereka waktu itu. Mungkin kata saya nanti saya akan bicara dengan mereka itu dengan cara pakai isyarat saja lagi. Saya mau ngambil itu foto dan saya ingin berdamai agar urusannya selesai. Ternyata rencananya itu saya sendiri mau berangkat ke situ, ya, dengan tekad yang kuat untuk berdamai dan cara-cara yang baik saja. Tetapi tiba-tiba datang bantuan, ya. Allah menolong. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah akan menolong hamba-hambanya yang berjuang, ya. Allah berada di jalan orang-orang yang benar. Kita ingin baik dan tidak ingin berbuat jahat, ya. Apalagi kesian anaknya itu sakit-sakitan terus. Dia berkata ingin ikut bersama saya gitu. Kemudian ternyata dia membawa rombongan, yang mana rombongan tadi satu marga dengan orang yang ingin saya datangi ini, dan dia bicara sama persis dengan seperti yang saya dengar waktu saya berkunjung pertama kali ke sana. Kata saya, kita ke sana dengan damai saja. Jadi saya bicara dengan isyarat. Contohnya begini. Kata saya begitu. Ternyata orang tadi tidak mau seperti itu. Katanya memberi isyarat, foto anak tadi digantung dengan tali dan mau dibunuh. Masya Allah. Anak itu tidak bersalah, anak itu tidak berdosa. Kenapa melakukan seperti itu? Jadi ceritanya teman-teman, anak tadi diupah agar dibunuh. Insya Allah. Ya gitu, kalau hati kita sudah dikuasai oleh iblis, gelap hati, ya tidak berpikir lagi ini dosa atau tidak, itu tidak lagi. Nah kemudian karena sudah saya ajak untuk berdamai tidak mau, ya sudah kami berangkat. Ketika itu saya terpejam dan batin saya seperti berjalan ke sana, dan saya memang melihat orangnya itu seperti ada topi belanga, ya. Dan sama juga tidak berbaju. Kami ke sana dan di belakang kami itu seperti ada banyak orang, tapi saya tidak melihat mereka, tapi saya merasakan aura mereka itu merah. Merah itu maksudnya marah, ya. Karena mungkin katanya keluarganya, ya, kami ini dizolimi gitu, jadi ikut membantu. Ketika sampai di lokasi, saya melihat itu seperti ada air yang mengalir tapi tidak terlalu dalam, bersih, jernih, air gunung, ya, air gunung. Kemudian ada bebatuan, batu yang besar-besar itu, batu gunung. Kami turun ke situ tempat seperti bumi ini terhentak, nyaring kami jatuh gitu. Nah kemudian saya mau ajak bicara, tapi teman saya yang mau ngajak ini tadi tanpa panjang lebar langsung menyerang dengan tenaga dalam seperti ini. Terpentallah yang 15 orang itu. Satu orang yang mengerjakan foto tadi tidak terpental sih, masih ada di muka. Kemudian saya ambil fotonya tadi, langsung saya rebut, langsung ditendang oleh orang tadi. Teman saya tadi menendang orang yang mengerjakan tadi di sini, terpental jauh. Kemudian mau saya kasih yang parcel yang saya sediakan tadi, tapi tidak diizinkan oleh teman-teman saya tadi, ya.
Bahkan waktu itu saya mau ngajak Islam orang-orang di situ, ya, tapi ya karena bahasa saya mungkin tidak dipahami mereka, dan bahkan mereka mau menyerang saya waktu itu. Ada parang yang ditujukan ke saya seperti ini, tapi saya dapat menepis seperti ini. Kemudian dibantu oleh teman saya lagi. Ya, setelah melihat kejadian seperti itu, ya saya sempat sedih juga sih. Ya. Kalau bisa ingin sekali ngajak Islam agar orang tersebut berhenti berbuat yang seperti itu. Ketika itu saya langsung kembali ke tubuh, ngambil foto tadi. Setelah itu alhamdulillah anak tadi nyenyak tidurnya, tidak lagi merasa terganggu, tidak lagi gelisah tidurnya, alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, jadi itulah pengalaman saya. Jadi perlu juga kita melatih batin, mengasah batin kita. Bisa dilakukan dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi yang utamanya niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak zikir. Jadi yang namanya karunia yang sifatnya kebatinan itu Allah yang ngasih. Jadi kita berusaha dulu, karena bisa jadi kata Allah kita berat menanggung yang itu, maka tidak diberikan oleh Allah. Tapi ada orang-orang yang dengan sebab zikirnya dikaruniakan oleh Allah mampu melakukan yang demikian, batinnya kuat. Jadi itulah tadi pentingnya kita mengasah batin. Kalau kalian berusaha, insya Allah bisa. Saya juga dalam masa proses belajar, dengan niat memang kalaupun memang Allah beri yang seperti itu, kita niatkan untuk membantu orang lainnya. Karena ilmu hitam putih terus berkembang, maka ilmu putih pun harus dikembangkan, insya Allah dengan izin Allah. Karena kita tidak bisa apa-apa, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kecuali apa yang Allah titipkan kepada kita, yang mana itu gunanya untuk membantu sesama. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, barang siapa yang menghidupkan satu manusia, maksudnya membantu orang lain, maka seakan-akan dia membantu seluruh manusia. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau tampilannya video kali ini banyak kebisingan ya, karena saya berada di luar. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.